Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan terus menolong dan memberkati setiap kehidupan kita. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, Dia yang tidak pernah lelah untuk menolong dan mengangkat atau menyelamatkan atau menolong setiap kehidupan kita. Pada persekutuan doa kesempatan ini, saya ingin berbagi firman Tuhan, sesuatu hal yang menjadi pengalaman ya, dan peristiwa yang besar dalam sejarah Alkitab, dalam sejarah Yesus melakukan mujizat-mujizat yang begitu spektakuler dalam hidupnya. Dia melakukan begitu banyak karya-karya mujizat, yaitu apa yang terjadi di sekitar kolam Bethesda. Kita baca dari Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sebuah peristiwa yang spektakuler menurut saya ya. Kalau itu terjadi pada zaman sekarang itu pasti viral di mana-mana. Apalagi ketika peristiwa itu terjadi kemudian di videoin sama orang lalu diposting kemana-mana. Wah, saya berpikir bahwa itu pasti akan membuat banyak orang datang mencari Yesus. Dan itu pasti menjadi trending topik. Bahkan mungkin akan tidak hanya sebentar ya trendingnya, tapi bisa jadi lama. Kenapa? Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya di kolam Bethesda. Artinya selama ini orang-orang yang sakit ketika mereka datang ke kolam Bethesda itu, dan ketika malaikat itu turun menggoncangkan kolam itu, dan ketika kolam itu selesai bergoncang, siapapun yang masuk ke dalam kolam itu, apapun jenis penyakitnya, sudah lama, masih baru, kronis atau tidak, penyakit yang bisa disembuhkan oleh dokter, oleh tabib atau tidak bisa disembuhkan, apapun jenis penyakitnya, siapapun yang masuk ke dalam kolam itu pasti sembuh. Itu yang terjadi. Tapi ini berbeda. Ada sebuah pengalaman baru yang dialami oleh mereka pada waktu itu. Dan ini dimulai dari ketika seseorang yang mengalami sakit lumpuh selama 38 tahun. Dia mengalami penyakit ini dan tidak kunjung sembuh. Yang menjadi pertanyaannya memang adalah, apakah orang ini selama 38 tahun sakit ada di kolam itu, atau dia hanya 38 tahun sakit saja. Sementara di kolam itu mungkin baru seminggu, sebulan, setahun.
Tidak ada yang mencatat atau tidak dicatat di dalam Alkitab. Yang dicatat hanya dia mengalami sakit selama 38 tahun. Perihal dia di dekat kolam itu, apakah 38 tahun hidup di dekat kolam itu atau dia baru 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun di situ, tidak dijelaskan. Tetapi yang jelas adalah kita lihat bagaimana orang ini sangat tidak berdaya berada di dekat kolam itu. Meskipun dia hanya tinggal beberapa jarak dari kolam, tetapi setiap kali kolam bergoncang dan berhenti goncangannya, dia tidak pernah bisa mendahului orang lain untuk masuk ke kolam itu, lalu dia menjadi sembuh. Pelajaran di sini adalah ketika kita mengalami kesulitan, yang pertama, kita tidak punya daya dan upaya untuk bisa bangkit dari segala keterpurukan kita. Kedua, manusia itu sifatnya adalah kompetisi. Yang duluan dapat, dia yang menang. Tidak ada istilah mereka simpatik terhadap orang ini untuk mau mengangkat dia, menolong dia, membantu dia. Mereka membiarkan dia dengan kondisi sakit. Mungkin dengan alasan begitu ya, kita juga sakit. Kita juga butuh pertolongan. Dia butuh pertolongan, kita juga butuh pertolongan. Tetapi orang ini sudah mengalami sakit 38 tahun. Dan tidak ada satu orang pun yang simpatik terhadap apa yang dia alami. Sehingga coba untuk mengangkat dia, membantu dia, membawa ke dekat kolam. Begitu kolam bergoyang, mereka masukkan dia ke dalam kolam begitu. Lembutnya dimasukkan. Kasar-kasarnya sambil marah dilemparkan ke dalam kolam. Apapun lah. Tidak ada yang melakukan demi mendahulukan orang ini. Tidak terjadi. Artinya memang ada semacam kompetisi yang di sana yang terjadi, di mana yang menang duluan, yang siapa duluan yang mendekati atau masuk ke dalam kolam, ya dia yang mengalami kesembuhan. Dan itulah manusia. Berapa banyak kali di antara kita yang tidak dipandang, tidak dianggap, tidak ditolong oleh orang meskipun mereka tahu kita mengalami kesulitan. Kita dalam keadaan yang sulit tapi mereka tidak peduli. Yang terjadi malah kita diceritain di mana-mana. Kita itu orang itu tuh gini. Tapi ya itu yang terjadi di peristiwa di kolam Bethesda. Cuman ada satu hal yang begitu luar biasa. Ketika Yesus sedang melakukan perjalanan pelayanan dan dia tiba di Yerusalem. Dia diperjumpakan atau dipertemukan dengan orang yang sedang mengalami sakit 38 tahun ini. Dan singkat cerita, ketika Yesus berjumpa dengan dia, Yesus melihat kondisi dia yang tidak berdaya. Ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus kepada dia. Maukah engkau sembuh? Ada orang mengatakan bahwa ini adalah pertanyaan yang berlebihan atau pertanyaan yang tidak masuk akal, tidak logik dari Yesus. Orang yang sedang mengalami sakit, kesusahan, kelumpuhan, mengalami masalah, ya tentunya pasti mau ditolong dong. Kalau dia nggak mau sembuh, ngapain dia ada di dekat kolam itu? Tapi Yesus bertanya, kamu mau sembuh nggak? Ini kan kata orang pertanyaan yang tidak masuk akal. Kok ditanya? Ya pasti maulah. Dia ngapain di kolam kalau dia nggak mau sembuh? Kok ditanya gitu? Tapi kita harus melihat apa makna dari pertanyaan Yesus ini. Pertanyaan Yesus ini kalau kita lihat di dalam beberapa tafsiran, ini merujuk kepada dia ingin melihat sampai di mana kerinduan orang ini ingin mengalami mujizat. Apakah dengan keterpurukan dia atau dengan tidak sembuhnya dia selama 38 tahun, dia akhirnya menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang tidak punya semangat lagi, berserah dengan keadaan. Ya udahlah, kalau sembuh-sembuh, kagak-kagak ya udahlah, nggak apa-apa, udah nasib saya sudah kayak gini. Kata orang nasib ya. Itu orang suka ngomong seperti itu. Ya udahlah. Atau Tuhan ingin melihat apakah memang orang ini betul-betul ingin mengalami sebuah karya mujizat. Dan apa yang dijawab oleh orang ini? Ya kan? Dia bilang setiap kali saya mau mendekati kolam, tidak ada orang yang mau menolong saya untuk memasukkan ke dalam kolam. Dan setiap kali saya sudah berusaha untuk mendekati kolam dan masuk ke dalam kolam, orang lain mendahului saya masuk ke dalam kolam itu. Pertanyaan Yesus, apakah engkau mau sembuh? Dia jawab dengan, saya tidak bisa. Mau gimana caranya? Saya mau pengen sembuh, tapi
Kejadiannya tidak bisa seperti itu. Ada satu hal yang masih miss dari orang ini, yang belum dia pahami dari pertanyaan Yesus. Ya mungkin dia tidak melihat bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Dia mungkin berpikir bahwa pertanyaan Yesus adalah merujuk kepada kolam itu. Kolam itu bisa menyembuhkan. Kamu mau sembuh enggak? Dia mungkin berpikir, Tuhan bantu saya lah untuk untuk gendong saya dan bawa masuk ke dalam kolam. Itu mungkin di dalam benak pikiran dia. Tetapi Yesus melakukan perkara yang luar biasa. Apa yang dikatakan? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi bukan merujuk kepada kolam, tetapi kepada perkara mujizat Yesus. Yesus melakukan mujizat yang begitu luar biasa, di luar dugaan daripada orang-orang yang ada di sekitar kolam pada waktu itu. Jadi bukan merujuk kepada kolam, tapi kepada Yesus. Ya, dalam sejarah kolam ini memang bisa dikatakan dihadirkan Allah buat mereka untuk mereka mengalami mujizat. Tapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, bahwa sebetulnya sumber mujizat dan pertolongan kita yang sesungguhnya adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa kolam itu kalau Yesus hadir dalam kehidupan kita? Untuk apa kolam itu kalau dia sudah datang dan menolong orang yang lumpuh 38 tahun ini? Untuk apa kolam itu? Kolam itu tidak menjadi arti apa-apa. Karena peranan Yesus, kehadiran Yesus membawa perubahan terhadap orang itu. Jadi pesan penting, poin penting dalam kehidupan kita. Ingat satu, kadang-kadang orang gak suka peduli kita. Kita dalam kesulitan tapi orang gak peduli. Saya berharap saya bukan orang yang seperti itu ya. Walaupun saya bukan orang yang sempurna menolong orang, ya masih juga banyak kekurangan ya dalam hidup. Tapi pelajarannya adalah ya tidak seperti itu. Belajar untuk tidak seperti itu. Kedua, orang boleh tidak peduli kita. Orang boleh tidak care terhadap kita. Orang boleh tidak menolong kita. Orang boleh menutup mata buat kita. Tapi Yesus membuka mata buat Anda dan saya. Buat kita semua. Untuk apa? Menyelamatkan dan menolong kita. Memulihkan dari kondisi yang kita alami. Alihkan iman kita bukan kepada kolam, tapi kepada Yesus, sang pemberi mujizat dalam hidup ini. Dia yang akan memberikan kita mujizat di dalam kehidupan kita. Jangan beriman kepada kolam. Kolam itu gambaran ya, gambaran. Kalau sekarang kan gak ada kolam Bethesda-nya. Sekiranya ada hari ini salah satu kolam renang di kota Bandung ini atau di Indonesia ini, ada kolam yang semacam Bethesda, sekiranya ada, pusatkan iman kita kepada Yesus Kristus, bukan pada kolam. Percayalah bahwa dia sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Dia bertanya, maukah engkau sembuh? Dia jawab, nggak ada yang nolong saya. Jadi agak tidak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Tapi Yesus tahu maksud dia. Dia mau sembuh, cuman nggak berdaya. Apakah Anda mau ditolong Tuhan? Kalau Tuhan bicara hari ini, apakah Anda mau ditolong oleh Tuhan? Nggak ada yang nolong Tuhan. Bukan orang lain, tapi dia yang akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Kiranya melalui firman Tuhan atau pesan firman Tuhan pada persekutuan doa kesempatan ini, kita bisa menangkap esensinya, nilainya. Kita bisa menangkap pesan pentingnya bahwa biarkan Tuhan yang bekerja dan berperan dalam kehidupan kita. Kalau dia tanya mau ditolong Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Sebagaimana teriakan murid-muridnya ketika mereka mau tenggelam di danau itu. Mereka teriak, tolong Tuhan kami mau binasa. Maka teriaklah kepada Tuhan. Karena di sekitar kolam Bethesda ada Yesus. Di sekitar kesulitan kita. Di sekitar apa yang kita alami, kita mengalami kesulitan. Padahal ada kolam Bethesda. Kita tidak berdaya, di sekitar itu Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.